Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil liqa'illah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatul khamisatu, maqalah yang kelima. An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Sesungguhnya termasuk kenikmatan dunia, cukuplah bagimu al-islamu, Islam, nikmatan sebagai nikmat. Orang yang mendapatkan cahaya Islam, dia sebenarnya sedang mendapatkan nikmat yang paling besar, paling agung. Karena ketika dia mendapatkan cahaya Islam, maka apapun yang diberikan oleh Allah, dia akan menerima apa adanya. Lebih-lebih ketika di akhirat nanti, dia akan mendapatkan balasan yang sangat baik di sisi Allah. Beda halnya dengan orang yang tidak mendapatkan cahaya Islam. Mereka tidak tahu terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mudah untuk menerima pembagian dari Allah taala. Bahkan lebih parahnya lagi ketika di akhirat, mereka akan mendapatkan siksa dan kekal dalam neraka karena mereka tidak muslim. Fa inna a'dhama ni'amillahi lil 'abdi ikhrajuhu lahu minal 'adami ilal wujudi. Pertama, paling agungnya nikmat Allah pada seorang hamba yaitu mengeluarkan seorang itu dari ketiadaan menuju keadaan, menuju keberadaan. Ini disebut dengan ni'matul ijab. Ya, kita dulunya itu kan gak ada, ya kan? Akhirnya kedua orang tua kita bertemu, menikah, nah lalu kemudian hamil, lalu datanglah kita. Makanya itu patut untuk kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang agung ini. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ikhrajuhu min dhulumatil kufri ila nuril Islam. Yang kedua, Allah mengeluarkannya dari gelapnya kekafiran menuju cahaya Islam. Ila nuril Islam, menuju cahaya Islam. Ya kan? Seandainya Allah tidak memberikan cahaya Islam kepada kita, itu bagaimana? Jangan kemudian beralasan, kan saya orang tua sudah muslim. Kan begitu kan? Tidak sedikit orang tuanya yang muslim, tapi anaknya itu murtad. Dengan berbagai hal. Bisa karena dia ikut menikah dengan orang Kristen sehingga akhirnya dia ikut. Bisa kemudian dia pemikirannya diracuni oleh pemikiran liberal sehingga akhirnya dia keluar dari Islam atau menjadi ateis. Tidak sedikit hal seperti ini. Oleh karenanya jangan kemudian orang tua yang muslim yang mengajari Islam kepada kita sejak kecil itu menjadi alasan utama, bukan. Itu alasan kedua saja. Alasan utamanya adalah karena Allah memberikan cahaya Islam pada kita, memberikan hidayah pada kita untuk memahami Islam sampai sekarang. Dan semoga itu tetap ada di dalam sanubari kita. Wa inna minasyughli, dan sesungguhnya termasuk kesibukan. Yakfika ta'atu syughlan, cukup bagimu kesibukan adalah ketaatan. Cukup bagimu ketaatan sebagai kesibukan. Jadi ya sudah, sibuknya ya taat kepada Allah itu. Kalau perbuatan yang lainnya, misalkan kerja hal yang lainnya itu sebenarnya bukan kategori masuk sibuk. Tapi kalau taat kepada Allah itu kita harus menyibukkan diri. Kita paksakan untuk baca Quran, kita paksakan untuk tarawih, kalau sekarang kita paksakan untuk puasa, kita paksakan untuk sholat, kita paksakan untuk menyebarkan agama Islam ini, ya kan? Orang-orang di sekitar kita itu kita kasih pencerahan bagaimana hakikat Islam yang sebenarnya, bagaimana urgennya hukum-hukum Allah untuk ditegakkan segera, kan begitu. Jadi bukan hanya berdakwah
masalah siwak terus gitu kan, ke sana-sana siwak itu sunnah, ya memang sunnah, ya kan, atau jenggot terus yang dibahas, tapi hukum Allah juga, ya hukum Allah juga seperti itu, sangat penting malah. Fata'atullahi ta'ala 'azamul asgal, maka taat kepada Allah, ketaatan kepada Allah itu adalah paling agungnya kesibukan. Wa inna minal ibrati, dan sesungguhnya termasuk dari ibrah, ay al-'idah, petuah atau pelajaran, yakfikal mautu ibratan, cukup bagi engkau kematian sebagai peringatan. Fa innal mauta akbarul mawa'idhi linnas, karena sungguhnya kematian paling besarnya peringatan, paling besarnya teguran kepada manusia. Karena memang faktanya manusia akan mati semua. Oleh karenanya ketika ada orang meninggal dunia, jangan kemudian dianggap remeh. Kita harus benar-benar merasakan betul bahwa suatu saat kita akan juga mengalami hal yang seperti ini. Wal maqalatus sadisatu, maqalah yang keenam, an Abdullah bin Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, kam min mustadrajin, berapa banyak orang yang disiksa sedikit-sedikit. Mustadraj itu ini mungkin lahirnya enak ya, tapi batinnya itu tidak enak. Dia semakin maksiat, maka dia semakin kaya. Dia semakin meninggalkan sholat, semakin banyak rizkinya. Semakin menentang pada hukum Allah ya, semakin menyakiti hati ulama, dia pangkatnya tambah tinggi. Ya, ulamanya dipenjara, ulamanya dikriminalisasi, ya kan, disiksa. Dia dapat jabatan, promosi jabatan yang lebih tinggi. Nah, orang semacam ini nih bermaksiat pada Allah, melanggar hukum Allah, ketentuan Allah, kok malah mendapatkan nikmat yang besar, maka sebenarnya orang ini sedang diistidraj oleh Allah. Kalau gambaran mudahnya itu, antum sakit pilek, ya kan? Tapi saya ngasih es tiap hari ke antum. Ini mas, es mas, enak mas, es. Ya kan, alpukat. Terus kemudian salad yang dingin. Terus kemudian degan dingin. Padahal dia lagi pilek. Gimana kira-kira kalau dia terus minum seperti ini? Gimana? Sakit padahal, tapi saya kasih es. Enak ini mas. Ya kan? Gimana itu? Bisa mati mas. Memang orang sudah pilek, udah demam, dikasih es. Ya kan? Ini bukan pasangannya lah. Seharusnya dikasih yang hangat-hangat. Kayak gini. Tapi es kan enak gitu. Nah itu namanya kata orang Jawa diluluh. Kata orang Madura solak. Arya kalau kopi. Ini lagi. Nah itu namanya istidraj. Dia menentang hukum Allah, ketentuan Allah, kok malah tambah banyak rezekinya. Nah, itu istidraj. Berapa banyak orang yang kena istidraj ini? Kam min mustadrijin, binikmati dengan kenikmatan, biiksariha, nikmatnya banyak ya, alaihi, atas orang tersebut. Alaihi adalah yang tidak enak ya, ilaihi kan gak enak, alaihi itu gak enak. Berapa banyak orang yang mustadrij bin nikmah, tapi alaihi, dia akan mendapatkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa kam min maftunin, berapa banyak orang yang terfitnah, mumtahanin bil bala, yaitu orang yang diuji dengan cobaan, bitsanai, dengan pujian, ya, ai bi kasrati sana'in nas alaihi, atas orang tersebut. Jadi berapa banyak orang yang terkena fitnah dengan pujian, ya kan? Tapi justru alaihi, akan menimpa satu musibah besar bagi dirinya, akan diazab. Jadi apa, sama dengan yang tadi mustadrid, orang-orang yang kena istidraj itu nanti alaihi juga akan kena azab. Sama juga orang yang terfitnah dengan pujian. Jadi dia mengikuti pujian itu, ya dipuji dia senang gitu kan. Akan tapi nanti akan mendapatkan azab. Wa kam min magrurin bisatri, dan berapa banyak orang yang tertipu. Magrur ay mutmainnun qalbuhu fid dunya, hatinya terlalu senang atau tenang kepada dunia. Wa ghafilun 'anil akhirah, dan dia lalai terhadap akhirat. Berapa banyak orang yang tertipu seperti ini, dunia senang, akhirat gak mau. Bisatri,
akan tapi ditutup aibnya oleh Allah. Karena barangkali dia mau bertaubat, ternyata kok nggak mau tobat. Aib bisatrillahi uyubahu, Allah menutup aibnya. Maka ya itu tadi alaihi, itu nanti akan menimpa azab pada dirinya. Jadi ada 3 golongan ini. Ada orang yang mustadrid ya, orang yang kena istidraj itu tadi, diluluh oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin bermaksiat semakin dikasih. Tapi dia tertipu, maka nanti akan ditimpa azab. Azabnya nanti di di apa namanya, di total kayak gitu, di totalan langsung. Terus kemudian ada juga orang yang tertipu dengan pujian orang lain, terlena dengan pujian orang lain, tapi pada akhirnya dia akan tertimpa musibah, akan diazab oleh Allah. Begitu juga berapa banyak orang yang kemudian tertipu dalam akhirat, terlalai dengan dunia, tapi Allah tutup aibnya, barangkali mau bertobat. Cuman masalahnya dia nggak tobat-tobat, akhirnya Allah juga akan mengazabnya. Kemudian wal maqalatu sabi'atu, maqalah yang ketujuh, an Dawud an-Nabi, dari Nabi Dawud alaihissalam, qala uhiya fi Zabur, telah diwahyukan di dalam Zabur, wa huwa kitabun unzila alaih, ya Zabur yang diturunkan pada beliau ya. Hakun 'alal akili, adalah hak atas orang yang berakal, ay wajibun alaihi, wajib. An yashtagila illa bithalathin, dia hendaknya menyibukkan diri, illa bithalathin, kecuali dengan 3 perkara. Hendaknya dia tidak menyibukkan diri kecuali dengan 3 perkara. Jadi yang disibukkan itu hanya 3 hal ini, minal khisal. Pertama, tazawwudun lima'adin, mempersiapkan diri lima'adin, kepada tempat kembali, yaitu akhirat. Ai li akhiratihi bi'adamil amal bi'ada'il amal salihah. Ya, jadi dia mempersiapkan diri pada tempat kembali itu dengan menunaikan amal-amal yang soleh. Wa mu'natun lima'ashin, betul, dan dia mencari harta lima'ashin, untuk urusan kehidupannya. Memang suatu keharusan ya, kerja nyari penghasilan untuk dikasih keluarga, dan juga nanti membantu orang lain untuk sedekah. Ai qiyamun bi amri kifayatihi wa saunihi, yaitu dia tegak melakukan urusan untuk mencukupi dirinya dan menjaga dirinya dari meminta-minta gitu kan. Itu makanya dianjurkan, bahkan wajib untuk mencari rezeki itu tadi. Wa fi ibaratin wa marmaratun lima'ash, wa marmaratun lima'ashin, ai islaya, dalam ibarat yang lain ya, itu wa marmaratun lima'ashin. Marmarah itu adalah memperbaiki kehidupan. Jadi jangan kemudian ketika sudah kehidupannya sulit ekonomi, maka tetap berusaha. Walaupun nggak mendapatkan, tetap berusaha. Jangan kemudian dia berlepas tangan, putus asa, lalu akhirnya dia meminta-minta. Wa talabu ladzatin bihalalin. Ini anjuran juga ya. Kita boleh menyibukkan diri, satu dengan ibadah, mempersiapkan diri untuk akhirat. Yang kedua, kerja untuk mendapatkan harta sehingga memperbaiki diri kita dan menjaga diri kita dari meminta-minta. Mencukupi keluarga kita, bahkan kita bersedekah misalnya. Dan yang ketiga, kita juga boleh menyibukkan diri untuk mencari kelezatan-kelezatan tapi dengan cara halal. Makanya rekreasi itu penting juga. Apalagi dengan keluarga. Karena ada beberapa hal yang tidak dianggap melalaikan diri, diantaranya adalah ketika bercanda dengan keluarga. Jadi nggak apa-apa rekreasi, jalan-jalan ke mana itu, misalkan ke ya kayak kebun binatang gitu kan, ke Jatim Park gitu ya, itu boleh karena halal. Jadi kita ingin makan enak, itu juga boleh, asalkan halal yang dimakan. Dengan cara halal, makanannya juga halal. Seperti itu. Jadi kita ingin kendaraan yang bagus ya, ingin merasakan nikmatnya, apa namanya itu, mobil ini dan sebagainya. Ingin merasakan seperti apa naik pesawat misalnya. Kan begitu, ya, kalau anak Vietnamnya sudah biasa ya naik pesawat ya.
Lah, bagaimana? Maka dia ada kalanya beli dengan cara yang halal, uangnya juga halal, atau dia nyewa dengan cara yang halal, uangnya juga halal. Jadi boleh nih, talabul ladzatin bihalal, mencari kelezatan bihalalin dengan hal yang halal. Boleh. Fa inna kasbal halali wajibun. Ya, karena mencari halal itu hukumnya wajib. Wal maqalatu tsamina, maqalah yang ke-8, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ismuhu Abdurrahman bin Sakhr. Menurut pendapat yang sangat kuat adalah namanya Abdurrahman bin Sakhr. Annahu qala, bahwa beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, thalathun munjiat, ada 3 hal yang menyelamatkan, ay mukhlisatun li sahibiha minal adabi, yaitu menyelamatkan pelakunya dari azab. Ya, jadi ada 3 hal yang kemudian membuat orang itu selamat dari 3 hal. Tapi wa thalathun muhlikat, ada 3 hal pula yang akan menghancurkan seseorang, membinasakan seseorang. Ay muqi'atun li fa'iliha fil halak, menjatuhkan orangnya dalam kebinasaan. Wa thalathun darajatun, ada 3 hal juga yang dimana adalah derajat. Maksudnya 3 hal ini merupakan derajat yang tinggi. Maksudnya apa? Manazil fil akhirat, tempat-tempat di akhirat. Jadi di akhirat itu ada tiga manazil, 3 tingkatan. Wa thalathun kafaratun, dan 3 hal juga bisa menghapus dosa kita. Litunumi amiliha, ya. Jadi 3 semua ini. Apa saja? Amal munjiatu, adapun hal yang membuat pelakunya itu selamat, yaitu fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah dalam keadaan rahasia ataupun terang-terangan. Takut kepada Allah sendiri ataupun di hadapan banyak orang. Qaddama sirra li anna taqwallahi fihi ala darajatan. Kenapa kok di dalam hadisnya ini menyebutkan rahasia dulu ketimbang alaniyah, ketimbang terang-terangan? Iya, karena takwa kepada Allah dalam keadaan rahasia derajatnya lebih tinggi daripada takwa kepada Allah di hadapan orang. Ya biasanya kita kalau di hadapan orang malulah untuk berbuat maksiat. Tapi kan tidak menjamin ketika sendirian dia akan tidak melakukan perbuatan maksiat. Oleh karenanya didahulukan kata sirrun, rahasia, takwa kepada Allah, takut pada Allah dalam keadaan rahasia, didahulukan daripada terang-terangan karena derajatnya lebih tinggi. Wal qasdu fil fakri wal ghina, dan irit itu tidak berlebih-lebihan fil fakri, di dalam kefakiran, wal ghina, dan juga ghina, yaitu kekayaan. Maksudnya apa? At-tawassut fil ma'isha, sedang-sedang saja dalam kehidupan ini, bi alam yujawis fihal hadda radhiya bidzalika wa radhiya bidzalik, yaitu seperti halnya dia tidak sampai melewati batas dalam hal kehidupan itu, dan dia seharusnya ridha dengan hal ini. Kalau ridha atau irit sedang-sedang di dalam kekayaan, itu mungkin masih masuk akal. Jadi kita kalau sudah kaya istilahnya, ya nggak usah menambah lagi, sudah ini segala macam sudah cukup, maka tidak perlu untuk ditambah lagi sampai kaya sekali kayak gitu. Maka sedang-sedang saja. Kalau sudah ada kendaraan yang pantas untuk kita naiki misalnya, udah pantas ini, cocok sudah untuk pergi dakwah enak gitu, maka nggak usah kepada yang lebih mewah lagi. Cuman kan namanya manusia, terkadang nggak ada puasnya kayak gitu. Makanya ini tawassut, al-qasdu, irit saja, sedang-sedang, tawassut. Tapi kalau dalam masalah fakir gimana? Karena dalam hadisnya wal qasdu fil fakri. Wal qasdu fil fakri. Jadi sedang-sedang juga kalau kita mau jadi orang fakir gitu. Sedang-sedang kalau ingin jadi orang fakir, maksudnya itu ketika kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan melepaskan sebagian harta kita, ya, dengan melepaskan sebagian harta kita, itu jangan terlalu brutal.
ya kan? Karena bagaimanapun kita punya hak atas harta yang kita miliki. Keluarga kita juga punya hak atas harta yang kita miliki juga. Eh, Misalkan kita ingin bersedekah contohnya. Tapi jangan kemudian apa yang kita miliki disedekahkan semua sehingga keluarga kita terlunta-lunta. Nah, kemudian ada pertanyaan, lah gimana dengan Abu Bakar Ustaz yang menyerahkan seluruh hartanya pada Rasulullah? Ya kan? Itu tingkatannya Abu Bakar. Pertama, dia adalah orang yang sudah mempunyai keyakinan sudah sangat tinggi sekali. Yang kedua, beliau ini menyerahkan seluruh hartanya memang atas persetujuan seluruh keluarganya. Jadi tidak serta-merta beliau mengerahkan dan melunta-luntakan keluarganya. Nah, jika memang kita seperti itu, keluarga kita apa namanya yakin kalau kita nanti akan bisa memberikan makanan kepada mereka dan sebagainya, ini bisa dilakukan. Jadi memang Abu Bakar membuktikan setelah beliau berikan seluruhnya, beliau tetap berusaha untuk memberikan penghidupan yang layak pada keluarganya. Walaupun tidak mewah. Nah, jadi kita dalam berfakir pun menjadi orang yang ini jangan terlalu. Padahal dia membutuhkan untuk menggunakan sepeda motor. Ya kan? Tapi dia ingin memfakirkan diri. Akhirnya berangkat sepedaan dari rumahnya ke sini, padahal jauh sekali. Dan memungkinkan untuk menggunakan sepeda. Jadi yang biasa saja gitu, yang biasalah. Mau dalam keadaan fakir ataupun kaya. Cuman kalau yang fakir ini tidak begitu tergambarkan. Jadi jarang ada orang yang ingin memfakirkan diri gitu, memiskinkan diri. Tapi kalau memiskin-miskinkan bisa sangat banyak itu. Wal adlu fir ridha wal ghadabi, dan adil di dalam keridhaan, wal ghadabi, dan sifat marah. Apa bi an yaghdaba Allah wa yarda li ridahu. Nah, barangkali di sini wa yaghdaba lillah ini. La'allahu bi an yaghdaba lillah. Artinya apa? Dia murka karena Allah, ridha pun karena Allah juga. Ini yang dimaksud dengan al-adl fir ridha wal ghadab. Jadi dia mau adil ataupun marah itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlalu ini dan juga tidak mengikuti dirinya, semua disandarkan pada Allah. Wa ammal muhlikatu, adapun hal yang membinasakan, fasyuhun syadid, yaitu pelit yang sangat teramat. Ya, jadi benar-benar kikir. Ay bukhlun syadid, kikir yang sangat parah. Fala yu'addi ma alaihi min haqqillahi ta'ala wa haqqil khalqi, sehingga dia tidak akan menunaikan hak Allah ataupun hak makhluk pada dirinya karena saking pelitnya. Sehingga dia tidak mau bersedekah, dia tidak mau membayarkan kewajibannya seperti zakat fitri ataupun yang lainnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fasyuhun muta, kekikiran yang diikuti, yang ditaati, ay bukhlun yuti'uhul insan, pelit yang diikuti oleh manusia, ditaati oleh manusia. Amma law kana al-bukhlu mawjudan fi nafsi ghaira muta'in fala yakunu muhlikan li'annahu min as-sifatil lazimah lin nafsi. Adapun sifat pelit yang memang ada pada diri seseorang, siapapun tetap ada sifat itu. Kan begitu? Tetap ada sifat pelit itu, tetap ada, cuman tidak diikuti. Maka itu tidak bisa membinasakan. Karena sifat manusiawi ya, yang memang harus ada pada manusia, diantaranya adalah sifat pelit. Cuman tidak syadid, tidak parah, atau tidak muta. Muta itu diikuti, ditaati. Ya coba kalau orang tidak punya rasa pelit, Mas, dia nggak pakai baju, Mas. Ada ini diminta langsung dikasih, ini dikasih. Nggak punya rumah, kok sepedanya bagus, langsung dikasih. Terus kemudian ini kitabnya kok bagus ini semuanya nih, sudah ambil semua. Karena tidak ada sifat mempertahankan diri, sifat pelit. Kan memang harus sifat manusiawi. Cuman yang dilarang di dalam agama adalah sifat pelit cuman diikuti, atau syuhun syadid, pelit yang sangat parah.
sehingga dia tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau memberikan sedekah, tidak mau membantu orang lain yang memang membantu dan kebetulan dia berlebih dalam segi harta misalnya. Bi an yatba'a ma ya'muruhu bihi hawahu, yaitu dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya. Termasuk diantaranya pelit itu adalah ketika ada orang belajar dia harus bayar, dia mematung harga, ya kan? Itu diantara orang yang pelit. Walaupun belajarnya bayar, seharusnya kalau ada orang mau belajar nggak usah, ya kalau sampai mau bayar ya ayo kita adakan akad dulu. Dia sendiri gurunya yang ngasih kayak gini. Kalau muridnya ya kan terserah, itu alternatif mereka. Ya, kalau sampai mau belajar ke saya, nanti ya per jamnya nanti 10.000 misalnya. Berarti kalau sampean datangnya ke sini setiap hari, anggap saja setiap hari itu 1 jam. Berarti 1 bulan itu bayar ke saya berapa? Kan begitu, sekitar 300 ribuan, kan lumayan. Nah, gurunya emang yang kayak gitu, matok harga segala macam, ini termasuk orang yang pelit. Padahal ilmu itu tidak boleh, kitmanul ilmi itu tidak boleh menyimpan ilmu. Menyimpan ilmu nggak boleh. Tapi bisa saja ya, hal seperti itu dilakukan bisa saja. Dengan alasan apa? Biasanya kalau berbayar, ya, berbayar, itu muridnya semangat. Kenapa? Oh, saya sudah bayar ini, gitu. Tapi kalau nggak bayar, kadang-kadang datang, nggak datang, ya namanya aja gratisan. Makanya itu disiasati, tapi niatnya harus lurus. Memang karena ini saja niatnya. Ini kalau berbayar mereka kan nanti sudah bayar. Nanti kalau nggak ikut kan rugi. Akhirnya mereka datang dengan mau ataupun tidak mau. Ada sebagian orang yang menyiasati seperti ini dan ini hukumnya boleh-boleh saja. Tapi kalau memang tujuannya memang untuk finansial, memang tujuannya untuk nyari uang dalam masalah ini, nah itu nggak diperbolehkan. Jual beli agama nanti, jual beli ilmu. Kalau kita bukan ilmu ya, jual beli kita boleh itu. Nah, itu yang pertama, wahawan muttabaun, hawa yang diikuti, bian yatba ma yalzamu bi hawahu, mengikuti hawa nafsunya. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan takjub pada dirinya sendiri, bangga pada dirinya sendiri. Ayanzuru ilaiha bi'ainil kamal, dia melihat pada dirinya sendiri dengan pandangan yang sempurna. Ma'anisyani ni'matillahi ta'ala, disertai ada kelupaan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa ma'al amni min zawaliha, dan merasa aman kalau sekiranya Allah mengambilnya. Oh, nggak akan diambil oleh Allah ini sudah paten milik saya. Bahkan udah didaftarkan ke lembaga tertentu. Kalau perusahaan ini milik saya misalnya. Tapi kan bisa saja Allah mengambilnya dengan cara dirobohkan misalnya. Tiba-tiba gempa. Mau kemarin gempa sedikit aja orang-orang sudah pada keluar semua dari rumahnya. Nah, wa amad darajatu, adapun derajat yang ada di akhirat nanti adalah pertama fa ifsya'us salami, menyebarkan salam. Enggaknya mengatakan assalamualaikum, yaitu termasuk sunnah. Nah, ini orang yang suka seperti ini nanti ada derajatnya sendiri di akhirat. Ai izharus salami bainan nas, menampakkan salam antara manusia, bi an tusallima ala man araftahu wa man lam ta'rifhu, yaitu mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal ataupun tidak kenal. Tapi jangan terlalu ya. Saya punya teman, dia anak Kalimantan. Dulu ada acara di saat saya masih mondok. Setiap ada orang lewat, dia mesti mengucapkan salam. Ya kan? Jadi dia menyambut tamu kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang, assalamualaikum. Sampai selesai itu konsisten sekali gitu. Gitu ya. Ya mungkin mudah-mudahan dapatkan derajat ini, gitu kan. Baik, wa it'amut ta'am, memberi makanan baik kepada lidhaif, nah, tamu, dan juga wal ja'i, orang-orang yang lapar. Jadi memberi makan kepada tamu ataupun orang-orang. Nah, ini yang menjadi standar orang-orang Madura. Jadi kalau datang ke rumahnya itu sudah mesti ngasih makan. Makanan asli gitu. Bukan hanya cemilan. Tapi kalau di Jawa itu jarang seperti ini. Nah,
Jarang. Jadi tamu itu harus makan, kalau perlu dibawa-bawain. Dibawain kacang mentah gitu kan, jagung segala macam. Bagus ya, seperti ini bagus. Selain memang ada dasarnya, kebetulan itu adat gitu. Dan ini adat yang bagus seperti ini. Wassalatu billaili wan naumu niyam wan nasu niyam. Salat di malam hari sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Ai at-tahajjud, salat tahajud fi jawfil laili hala ghaflatin nasi fi ladzatin naum. Yaitu salat tahajud di tengah malam ketika manusia lalai disebabkan tidur yang sangat enak. Jadi tidurnya sampai mendengkur sehingga dia lupa terhadap tahajudnya. Tapi kan sudah sholat malam dengan tarawih Ustaz. Sudah nggak apa-apa. Wa amal kafaratu, adapun hal yang bisa menghapus dosa, allati adatha antam huwal khati'ah, di mana adatnya itu nanti akan menghapus dosa pada umumnya apa? Fa isbagul wudu'i fis sabarati, yaitu menyempurnakan wudhu di masa yang sangat dingin. Nggak kuat. Apalagi kalau misalkan kita di, jangankan sampai di Arab yang memang musimnya itu ada panas, ada dingin. Di sini saja, khususnya di Batu ini, dingin. Yang seharusnya 3 kali, saya tadi enggak, 1 kali saja. Enggak kuat. Karena memang dingin sekali, seperti es. Dingin. Tapi kalau orang yang menyempurnakan, itu justru bisa menghapus dosanya. Sempurna, teliti sampai lebih kepada ininya, lebih kepada ini isbag istilahnya, lebih pada batasnya. Nah, bifathata ini jam'u sabratin, bifathin fasukunin ay itmamul wudu fi waqti syiddatil burdi bi an ya'tiya bisunanihi. Jadi dia melakukan sunnah-sunnahnya. Ya. Kalau sangat dingin sekali itu gimana ini? Tapi ini justru malah menjadi kafarat ya. Menjadi kafarat. Anak santri ini diampuni berapa kali dosanya sudah ya. Ya kan, ketika sholat subuh kayak gitu kan dingin sekali. Wanaklul aqdami ilal jamaat, dan melangkahkan kaki ilal jamaat, menuju jamaah. Sholat jamaah. Jadi melangkahkan kaki. Gimana kalau ke sepeda itu kan nggak melangkah itu? Ya nanti dihukumi dengan melangkah. Ai ila salati ma'al jamaah. Wa intidharus salati ba'da shalah, yaitu menunggu sholat setelah sholat. Jadi setelah maghrib dia nggak beranjak dari tempatnya, dia baca Quran, dia wiritan, nunggu sholat berikutnya. Nah kalau kita kebetulan di Ramadan dijeda dulu dengan ya makan-makan gitu. Nah beliau salliha fil masjid, jadi nunggunya masih di masjid ini ya ternyata ya. Wa mithluhu intidharu kulli khairin, yaitu menunggu kebaikan. Nah ini termasuk juga ya, termasuk kebaikan yang bisa menghapus dosa kita. Jadi kita misalkan datang pada satu pengajian, kok gurunya nggak datang-datang, tunggu memang seperti itu, nunggu. Makanya diceritakan Ibnu Abbas ini ketika akan belajar, beliau itu tidak jarang nunggu lama depan rumahnya karena takut mengganggu kalau mentok-tok rumahnya. Kalau sekarang tat gini kan kalau sekarang ya. Padahal itu nggak usah lagi tat, pakai T juga tat. Waktunya belajar tat gitu. Gitu ya. Itu beliau sampai nunggu lama kadang. Itu Ibnu Abbas. Luar biasa ya. Itu pahala juga. Pahala besar. Sekarang kan Ustadznya lambat, datang loh, mana santri ini? Datang sudah hilang semua ini. Loh, mana ini? Hilang semua santrinya. Jadi itulah pernak-pernik di dalam ya ujian juga itu bagi gurunya. Barangkali dulu gurunya pernah seperti ini juga gitu. Bisa saja kan. Wal maqalatut tasi'atu, maqalah yang ke-9, qala Jibril alaihi salam, Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah engkau sesuai kehendakmu karena nanti kamu akan meninggal dunia. Lianna akhiral hayyi mayyitun, ya karena akhir dari kehidupan itu yang enggak ada lagi kematian. Wa habib man syi'ta fa innaka mufariguh, cintailah orang yang kau kehendaki
karena suatu saat kamu akan berpisah dengan dia. Bahkan anaknya, bahkan istrinya akan berpisah kecuali amal. Ai mufarikun man syi'ta bil maut. Sebab mati itu nanti akan berpisah. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Kerjakan apapun yang kau inginkan, karena nanti kamu akan dibalas dengan perbuatan itu. Li'annal ibada mujziyuna bi'amalihim. Karena hamba itu nanti akan dibalas mereka semua bi'amalihim dengan amal mereka. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau memang baik, maka akan dibalas dengan baik. Jika buruk, akan dibalas pula dengan keburukan. Jadi di sini Jibril tegas sekali ya, mau ngapain saja terserah kamu, cuman nanti balasannya tetap ada. Wal maqalatul asyiratu, maqalah yang ke-10. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Thalathatu nafarin," ada 3 orang, yudhilluhumullahu, yang Allah naungi nanti, tahta dhilli arsyihi, di bawah naungan arsy-Nya. Yauma la dhilla, ketika tidak ada naungan illa dhilluhu, kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksudnya hari kiamat. Jadi ada 3 orang yang nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Siapa? Al-mutawaddi'u fil makarih, berwudu di waktu yang tidak disukai, dingin. Jam'u makruhin bi fathil mimi war ra'i, ay fi awqati al-masyaqqah wa hiya awqatil burdi syadid. Ya. Jadi benar-benar dingin. Wal masyi ilal masajid fi dhulmi, berjalan menuju masjid dalam kegelapan. Ya, berjalan menuju masjid dalam kegelapan. Ini zaman dahulu, kalau sekarang terang benderang semua. Jadi di pinggir jalan sudah ada masjid, ada lampu jalan itu, penerangan. Nah, tapi tetap dianggap di dalam kegelapan. Li ajli sholati ma'al jamaah, salat berjamaah. Wa mit'imul ja'i, dan orang yang beri makan kepada orang yang lapar. Ya, jadi dia memberi sedekah, memberi makan kepada santri. Santri kan lapar terus ya. Nah, wal maqalatul hadiyata asyara. Qila li Ibrahim alaihissalam, ditanyakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bi ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila, dengan apa Allah menjadikan engkau sebagai khalil, menjadikan kekasihnya. Qala bi thalathati asya, dengan 3 perkara. Yang pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi, aku memilih perintah Allah di atas perintah yang lainnya. Kalau yang lain memerintahkan sesuatu sementara bertentangan dengan perintah Allah, aku pilih perintah Allah. Yang lainnya aku tinggalkan. Ini kalau Nabi Ibrahim seperti ini. Dalam naskah yang lain, ma ikhtartu amral ghairi ala amrillah. Saya tidak memilih perintah orang lain ketimbang perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ihtamamtu bima takaffalallahu li. Nah, wa ma ihtamamtu, dan aku tidak pusing, enggak bingung, bima dengan perkara takaffalallahu li, yang Allah jamin kepada saya. Apa? Ai ma kuntu bi amri ma tahmiluhu Allah li minar rizki. Aku tidak akan bingung, tegak mengurusi sesuatu yang memang Allah tanggung, ma tahammalallahu li minar rizki, yaitu berupa rizki. Karena Allah sudah menanggung rizki kepada saya sebagai hambanya, sebagai manusia ciptaannya, maka aku tidak akan bingung. Tapi tetap Nabi Ibrahim itu kan tetap berusaha juga untuk mendapatkan rizki, tapi tidak sampai bingung. Wa ma ta'asyaitu, dan aku tidaklah makan malam, ma'akal tuh waktil masa, atau makan sore ya. Tapi di sini kan nggak umum makan sore itu, makannya makan malam. Ya. Apa katanya? Wa ma tagaddaitu, dan aku juga tidak makan siang. Ai ma'akal tuh waqtal ghadah, makan siang, illa ma'adhaif, kecuali bersama tamu. Jadi kalau Nabi Ibrahim mau makan siang ataupun makan malam, beliau itu nggak sendirian, mesti dengan tamu. Bahkan ini diceritakan juga di sini, beliau itu kalau nggak ada orang di rumahnya, nggak ada tamu, beliau nyari dulu, kira-kira ada tamu nggak yang bisa diajak makan. Nah, ruya diriwayatkan annahu alaihi salam kana yamshi mailan aw mailain.
bahwa beliau ini pernah berjalan 1 mil atau 2 mil. Itu berapa kilo ya? Jauhnya. Tujuannya apa? Litolabi man ya'kulu ma'ahu alaihi salam, untuk mencari orang yang bisa makan bersama dengan beliau. Beliau traktir. Karena beliau orang kaya. Beliau cari, kalau mau makan di rumahnya nggak ada orang, cuma ada keluarganya. Beliau cari dulu, nyari tamu. Karena keutamaan tamu yang datang itu kan luar biasa. Di samping menyambung tali silaturahim, kan, menambah kasih sayang dan sebagainya, itu ada pahala-pahala tersendiri. Baru setelah itu, ayo ke rumah yuk, ini saya ada makanan ini. Diajak makan. Wal maqalatu tsaniyata asyrata, maqalah yang ke-12, an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah, ay atiba'il qulub, yaitu para pengobat hati, salah satu asya'a tufarrijul ghusos. Ada 3 perkara yang bisa menghilangkan rasa sumpek, menghilangkan rasa pusing, sempit hatinya, itu bisa dihilangkan dengan 3 perkara ini. Ay bidhammil ghain ay takshiful humum, ya betul. Jadi humum itu sumpek. Yang pertama, zikrullah ta'ala, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir pada Allah, ingat. Jadi bukan hanya zikir tidak harus nunggu kumpulan misalnya kumpulan tahlilan misalnya. Jangan hanya itu saja zikirnya, sendiri pun bisa dilakukan. Ketika mau tidur, ketika bangun tidur, dalam keadaan apapun bisa dilakukan zikir kepada Allah itu. Jangan hanya nunggu kumpulan saja ini. Bi ayyi sigatin kanat, dengan sigat apapun, kan yakula katsiran la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Jadi enggak tertentu sigat, harus lafaz ini, enggak tertentu. Bisa la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, au bil munajati, atau dia malah berdoa, itu termasuk zikir. Karena hakikatnya zikir itu ingat pada Allah. Termasuk baca Quran, itu kan zikir juga itu, bahkan afdal sekali. Kan yakula misalkan contohnya, ya mugitha kulli malhufin nadahu, wahai zat yang menolong setiap orang yang penuh dengan hutang, penuh dengan masalah, kayak gitu kan, nadahu, yang memanggilnya. Ya mujiba kulli muttarrin da'ah, wahai zat yang mengabulkan doa orang yang mutar, yang meminta dengan memaksa, da'ahu, yang berdoa kepada mujib itu tadi, yaitu Allah. Ya haliman ala kulli dihafwatin asah, wahai zat yang maha penyantun, maha pengasih kepada orang yang mempunyai kesalahan, yang bermaksiat kepada dia, tapi Allah akan mengampuni karena Allah bijaksana. Ya qa'iman bil kifayati liman atharahu ala dunya, wahai zat yang menanggung orang yang memilihnya atas dunia, memilih Allah atas dunia, jadi Allah menanggungnya. As'aluka al-wusula ila ma la asilu, aku minta kepada engkau sampai kepada apa yang tidak aku bisa sampai padanya, illa bima'unatika, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita tidak akan sampai kepada apapun kecuali memang Allah yang menghendakinya. Wa daf'i ma la utiku daf'ahu illa biquwwatika, dan mencegah apa yang aku tidak mampu kecuali dengan ketakwaan, dengan kekuatanmu. Wa as'aluka khairata ma fiha afiyatun, dan aku minta kepada engkau kebaikan yang di dalamnya ada afiat, ada sehat. Wa afiyatun fiha khairatun, dan sehat yang di dalamnya ada kebaikan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ini contoh. Jadi dia berdoa pun sudah termasuk zikir kepada Allah. Yang kedua, waliqa'u awliyaihi, dan berjumpa dengan kekasih Allah minal ulama'i wassalihin. Makanya kita datang ke ustadz, ke kiai, ya, ke ulama, kemudian kita minta doa untuk didoakan kepada Allah, ya kan, agar kita selamat dunia akhirat. Itu adalah hal yang termasuk juga bisa menghilangkan rasa sumpek, menghilangkan rasa pusing yang kita alami. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, wa kalamul hukama, dan perkataannya orang yang ahli hikmah. Ai alladzi yadullu ala khairai dunya wal akhirah, orang yang bisa menunjukkan pada kebaikan dunia dan akhirat. Bisa dengan perkataannya secara langsung atau melalui tulisan-tulisannya.
Ya, makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menulis Al-Munabbihat ini sampai sekarang kita bisa ambil faedahnya. Yang kemudian disyarahkan oleh Syekh Nawawi di sini sampai sekarang kita bisa mengambil manfaatnya, yaitu kalamul hukama, perkataan mereka yang ahli hikmah. Wal maqalatu tsalitsata asyarata. Maqalah yang ke-13 Anil Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, dari Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Wa huwa min akabirit tabi'in. Dia termasuk pembesar tabi'in, bukan kabair ya. Min akabirit tabi'in. Ya, jadi kalau santri goyan anta minal kabair kan. Minal akabir, termasuk pembesar. Kabair kan dosa ya. Dosa. Syekh minal kabair, alim. Saya banyak dosa. Goyannya gitu anak-anak. Apa kata beliau? Man la adaba lahu la ilma lahu. Barang siapa yang enggak punya adab, enggak punya adab pada Quran, enggak punya adab pada ulama, enggak punya adab pada syariat Islam dan yang lainnya, maka dia itu la ilma lahu ma'allahi ta'ala wa ma'al khalqi. Dia enggak punya adab kepada Allah ataupun pada makhluknya. La ilma lahu yu'taddu bihi. Enggak punya ilmu dia, enggak diperhitungkan ilmunya. Makanya katanya Imam Malik ketika bernasihat kepada Imam Asy-Syafi'i, apa katanya? Ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikan ilmumu itu layaknya garam dan adabmu itu seperti tepung. Kalau bikin roti mana yang lebih banyak kira-kira? Garamnya, ini Jawir ini ahli roti. Tepungnya itu makanya. Ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikanlah ilmu. Tapi bukan berarti berarti sedikit saja kalau belajar adab saja kita. Enggak. Adab bisa diperoleh ketika kita memang mengetahui ilmunya. Mana mungkin ada orang beradab lalu mempunyai akhlak lalu kemudian dia tidak mempelajari ilmunya. Ya kan? Karena bisa saja adab atau akhlak itu dianggap suatu adab, akhlak, tapi sebenarnya nggak ada dalam syariat. Bisa saja kan? Ada adab yang sesuai dengan masyarakat, itu ada yang berbeda terkadang dengan adab yang sesuai dengan syariat. Nah, itu yang pertama. Waman la sabrolahu, barang siapa yang tidak punya kesabaran, ala tahammulil balaya wa adzal khalqi, yaitu sabar menghadapi ujian yang berat dan juga gangguan makhluk-makhluk, yaitu orang-orang barangkali dia diganggu, cuman dia nggak sabar gitu. Wa ala masyaqqati ijtinabil ma'asi, dia nggak sabar juga menjauhi maksiat, artinya dia tetap melakukan maksiat. Wa ala adail faraid, dan juga nggak sabar melaksanakan perintah Allah. Jadi dia nggak sholat, nggak puasa dan sebagainya. Berarti nggak sabar dia. Ladina lahu, maka dia tidak punya agama yu'taddu bihi, yang dianggap agamanya lemah. Waman la wara'alahu, barang siapa yang tidak wara', menjaga diri dari perkara yang haram, anil maharim wasyubuhat, dan menjaga diri dari perkara yang masih syubhat, belum jelas mereknya gitu kan. La zulfalahu, maka dia tidak punya pangkat. Makanya hal-hal yang syubhat itu nggak boleh kita lakukan. Nah, ittaqu mawadhi'a syubhat, atau ittaqu mawadhi'a tuham. Takutlah kalian, jauhilah oleh kalian tempat-tempat yang menimbulkan syubhat. Seperti misalkan antum duduk-duduk di tempat klub malam. Duduk saja depan, kan ada kursi misalnya, duduk di situ. Ya sudah, antum duduk-duduk saja gitu. Enggak masuk ke dalam, enggak apa, pokoknya duduk. Terus ada orang lewat, ya. Lalu akhirnya melihat. Kira-kira orang yang melihat itu apakah menganggap sedang berdakwah apa gimana gitu? Ya kan? Mesti terlintas dalam pikirannya, loh ini ngapain di sini? Ini kan santri ini misalnya kayak gitu. Mesti akan berpikiran seperti ini walaupun tidak melakukan. Makanya kemudian ittaqu mawadhi'a at-tuham. Jauhilah tempat-tempat yang menimbulkan prasangka.
Naam, la zulfalahu, maka dia tidak punya martabat. Ai la martabata lahu 'indallah. Jadi enggak punya martabat di sisi Allah, wala qurbata lahu minallah, dan dia tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal maqalatur rabi'ah asyarah, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Baik, kita langsung tutup dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.